sesuatu yang selalu menjadi tahan. Next. Ini saya cuma kalau bisnis hari ini perlu ketidakpastian. Tadi pertanyaannya saya hanya mau memberi beberapa contoh. Tadi policy uncertainty, juga high cost of doing business di Indonesia. Tadi salah satu yang kita download di Apindo adalah kita termasuk negara yang high cost banget gitu. Logistik cost kita mahal, kemudian labor cost, energy cost. Jadi kalau dibanding sama negara tetangga kita termasuk high cost gitu. Nah ini yang kita rasa kita dorong pemerintah itu yang quantifiable, yang non quantifiable dan yang tidak bisa itu adalah ini regulatory and bureaucratic hurdles. Yang regulasi, yang perizinan, non-stop, itu kita nggak bisa hidup angkanya tapi is very high cost. Memberi kebahagiaan yang dicanangkan oleh saat ini sudah hampir 25.000 kendaraan, 30.000 driver and employee. Jadi kita pada karya kita melaporkan sudah hampir 30.000 lagi kita dari driver dan employee di 20 kota di seluruh Indonesia. Dan sebagaimana founder kita adalah seorang wanita, itu juga mencanakan bagaimana sama seperti Bu Melisa di CEO-nya wanita, tapi kita canakan bagaimana terus merekrut dan mengembangkan driver dan employee kita sampai dengan saat ini sudah 14% wanita. Usaha di Indonesia ini harus kondusif gitu kan, karena pada akhirnya it relates kan tadi investasi jadi creation of job. Kalau kita nggak bisa investasi, tidak ada lagi dikatakan optimisme atau kepercayaan untuk mau menggunakan usahanya akan sulit di Indonesia. Jadi first sebenarnya Indonesia sudah melakukan reformasi struktural melalui Omnibus pada waktu itu. Itu bukan many of the red tapes kan. Jadi kita ini known as an over-regulated and over-licensing country. Jadi combating bureaucracy dan itu related to corruption. Karena sekarang kita banyak sekali ngomong korupsi, KPK sudah kemana-mana. Jadi basically itu semua interrelated doing business. Karena satu mentality kebiasaan untuk how to do business. Ini yang benar-benar urgently needs to be improved. Karena saya mengatakan misalnya contoh dengan online single submission. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak yang namanya OSS. Kalau di China sebenarnya di Indonesia udah ada sistem OSS. Semua bisa online. Karena berarti dia belum mengelak sebenarnya, gitu kan? And that will make the next generation susah dalam mengelola bisnisnya. Karena terus masih dipegang kan belakangnya kan. Jadi nggak bisa lihat. Dan ini yang waktu itu makanya I had to step in karena saya merasa it's okay if you don't trust me and it's fine. But don't give me a position for the sake of a position. Jadi you have to give me the chance. If I fail, I fail. Tapi that is the opportunity you have to give me. Karena kalau nggak akan sulit. Itu akan saya. Jadi saya udah punya job description untuk klien saya pada waktu saya kasih job description. Karena semua mesti punya job description. Gitu. Jangan ngirimin balik lagi gitu kan. Job description sebagai apa? Komisaris, sebagai pemegang saham. Apa job description-nya? Pemegang saham is not running the whole show, right? Jadi ini yang saya rasa sangat penting sih. Saat ini untuk sesi yang ketiga sudah dimulai. Jadi silakan Bapak Ibu untuk dapat segera bergabung. Baik. Bapak dan Ibu
melihatnya ini badai besar atau gelombang yang masih oke gitu, berbangun? Ya, mungkin kalau boleh saya coba tanggapi langsung, mungkin kalau dibilang badai besar agak kurang pas ya. Tapi yang lebih tepat adalah gelombang yang masih belum ketahuan ujungnya mana. Lebih bahaya lagi. Artinya kan kalau kita di partai, kita lihat ada gelombang, biasanya kita bisa lihat gelombangnya mungkin hanya sampai level tertentu ya di partainya. Nah ini adalah kemungkinannya gelombangnya ini akan berubah-ubah. Jadi bisa pendek, tapi bisa juga panjang. Nah kenapa saya katakan itu? Karena ketika banyak negara merasa sudah mencapai agreement dengan Amerika terkait tarif, misalnya Indonesia mengatakan, oh kita sudah deal 19%, Jepang, Korea 15%. Ternyata kalau saya ngobrol sama terutama di MOF di Jepang maupun Korea, dua-duanya bilang, ya ini untuk sementara ternyata. Karena kita belum tahu apa nih lanjutannya. Nah lanjutannya itu adalah memang yang disebut sebagai 19% atau 15% itu adalah general tarif. Yang belum pasti adalah kemudian Amerika akan mengkhususkan pada produk-produk tertentu, ya sehingga belum tentu untuk produk-produk tertentu itu akan sama. Misalkan di Indonesia sepakat ini 19%, tapi kemarin itu ada statement lanjutan Indonesia in general 19%. Masih banyak permasalahan lain yang terjadi juga. Itu tadi kan bicara mengenai Trump dan kebijakannya dan dampak utama yang terjadi di Amerika yang mungkin akan memberikan dampak lanjutan ke negara-negara lain. Tapi kita juga tahu China sendiri juga mempunyai kondisinya sendiri. Kemudian juga ada India yang dinilai sebagai emerging economic power going forward gitu ya. Terus juga ada perang-perang yang terjadi. Jadi konflik-konflik dan peningkatan tensi geopolitik ini pun tidak mempermudah prediksi untuk arahnya kemana di depannya. Dan makanya itu memang news flash itu akan terus ada, pemberitaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi memang kalau kita bilang apakah ini perfect thunderstorm atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti uncertainty tinggi dan makin dibutuhkan kecermatan kita untuk meneliti berbagai hal yang sedang berubah ini dan merespon dengan cara yang paling efektif. Ini asas manajemen yang merupakan perusahaan manajer investasi dan salah satu mitra dari Bank Permata untuk berbagai produk investasi, khususnya reksadana. Jadi saya selalu senang kalau harus berdampingan dengan Pak Bambang, karena Pak Bambang itu selalu bisa 360 derajat. Udah dikelilingi dulu semuanya, jadi saya tinggal ngisi-ngisi yang belum lengkap aja. Ya, jadi mungkin nanti 20 menit ke depan saya akan coba berbagi informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian dan perbolehkan saya untuk menggunakan agenda sebagai berikut. Ya, jadi saya akan keluar dari pendidikan tren targetnya tahun 2045 Indonesia masuk 45 dan mungkin saya perlu jelaskan sedikit kenapa 2045. Mungkin orang menyangka supaya kita celebrate 100 years of independence dengan suatu achievement gemilang, yaitu kita naik kelas dari upper middle ke high income. Itu betul kalau lihatnya hanya dari sisi politik. Tapi yang lebih penting adalah ada sisi natural yang nggak bisa kita hindarkan, yaitu meskipun saat ini kita menikmati yang namanya demographic dividend atau yang Bapak kenal sebagai bonus demografi, it won't last forever. Ya, actually demographic dividend kita will end around 2040-2045. That means we will soon be aging population. Ya. Nah, sejarah di ekonomi dunia yang melihat kepada keberhasilan negara yang keluar dari pendidikan tren, terutama di Asia, Jepang dan Korea, mereka melakukannya ketika mereka sedang mengalami bonus demografi. Dan bisnis kedua ini akan memenuhi 10 lagi
Bahasa atau Astrolife, kemudian Ashmore Asset Management Indonesia, Bapak Yunus Asset Management, BNP Paribas, Spring Investment Indonesia, Manulife Asset Management Indonesia, First Investment Management Indonesia, Mega Asset Management, serta semua partner dan lembaga yang sudah mendukung terselenggaranya World Wisdom 2025. Boleh kita dengar tepuk tangan dengan Ashmore Asset Management Indonesia, Batalio Real Asset Management, BNP Paribas, kemudian Spring Investment Indonesia, Manulife Asset Management Indonesia, First Investment Management Indonesia. Ashmore Asset Management Indonesia, Batalio Real Asset Management, BNP Paribas, kemudian Spring Investment Indonesia, Manulife Asset Management Indonesia, First Investment